Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Dava dari kelas 12 TO3 absen 17 dari SMA Negeri 1 Semarang. Saya akan menjelaskan mengidentifikasi komponen-komponen, fungsi, dan cara kerja sistem AC pada trainer. Yang pertama, ada motor penggerak. Motor penggerak berfungsi sebagai pengganti mesin untuk menggerakkan kompresor. Yang kedua, ada kompresor AC. Kompresor AC berfungsi untuk mengkompresi freon untuk mengalirkan ke seluruh komponen-komponen pada sistem AC. Yang ketiga, ada magnetic clutch. Magnetic clutch berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke putaran kompresor. Selanjutnya, ini ada selang. Yang merah ini selang untuk tekanan tinggi atau high pressure hose, berfungsi untuk menyalurkan freon bertekanan tinggi dari kompresor ke kondensor. Terus di sini ada selang bertekanan rendah atau low pressure hose. Low pressure hose berfungsi untuk menyalurkan freon berupa gas dari evaporator. Pertama, ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan freon panas menjadi dingin dan mengubah freon gas menjadi freon cair. Pendinginannya dibantu oleh motor fan. Selanjutnya ada receiver dryer. Receiver dryer berfungsi untuk menyaring freon dari partikel-partikel halus dan untuk memisahkan freon dan oli kompresor. Yang selanjutnya ada expansion valve. Expansion valve berfungsi untuk mengubah tekanan freon tinggi menjadi freon berukuran lebih rendah. Selanjutnya ada dalam ini ada evaporator. Evaporator berfungsi untuk melepas hawa dingin freon. Selanjutnya didorong oleh blower. Ya, didorong menuju ke kisi-kisi. Soalnya ada kisi-kisi. Kisi-kisi berfungsi untuk mengatur arah semburan dari hawa dingin. Terus ini ada saklar motor percepatan untuk blower. Yang satu ini saklar untuk suhu, pengaturan suhu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja keseluruhan sistem AC. Pertama-tama, ketika motor penggerak dinyalakan, ini kalau di mobil ketika engine menyala, engine akan meneruskan putaran melalui valve ke puli di kompresor. Puli kompresor terdapat magnetic clutch. Magnetic clutch belum bisa berfungsi karena jika switch di pengaturan suhu belum dinyalakan. Ketika switch pengaturan suhu sudah dinyalakan, magnetic clutch akan bergesekan dengan puli di kompresor. Puli di kompresor akan memutar komponen kompresor sehingga kompresor memompa freon gas yang bertekanan tinggi dipompa menuju ke kondensor. Setelah freon gas bertekanan tinggi mencapai ke kondensor, dan gas bertekanan tinggi tersebut didinginkan di kondensor melalui ciri-ciri ini, dibantu dengan extra fan, dan freon gas diubah menjadi bentuk menjadi freon cair. Setelah freon cair melewati kondensor, freon cair akan disaring melalui receiver dryer. Ini bertujuan untuk memisahkan freon dari partikel-partikel halus yang menempel dan memisahkan freon dengan oli kompresor. Setelah melewati penyaringan di receiver dryer, freon akan diteruskan ke expansion valve. Di expansion valve, freon bertekanan tinggi diubah tekanannya menjadi tekanan rendah karena terdapat lubang yang sangat kecil, jadi freonnya diubah menjadi kabut dan suhunya juga rendah.
setelah melewati expansion valve, freon akan disalurkan di dalam ini. Di dalam ini terdapat evaporator. Setelah freon sampai di evaporator, hawa dingin dari freon akan dilepaskan dan dibantu oleh extraver, yaitu blower. Dibantu oleh blower pelepasannya untuk menuju ke kabin. Cara blower diaktifkan melalui switch yang ada di kabin ini. Ini adalah switch untuk mengatur kecepatan blower. Dan ketika freon hawa dingin dari freon masuk ke dalam kabin, ini bisa diatur melalui kisi-kisi AC. Dan setelah freon dari evaporator, freon gas akan dihisap kembali melalui kompresor dan seterusnya, dan berputar seterusnya, jadi kabin menjadi dingin. Terima kasih.